Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu di Los Angeles tanggal 2 Oktober tahun 2024 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Injil Yohanes yang akan kita sambung dari percakapan kita minggu lalu dengan ayat yang ke-34, Yohanes pasal yang ke-8. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami roh hikmat, marifat, mengerti apa yang tertulis, dan bantu kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku aktif kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Injil kita, Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Yohanes 8 ayat 34. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin." Maksudnya di sini adalah siapa yang hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, artinya terus-menerus mengulangi hal yang sama. Kecenderungannya adalah untuk berbuat dosa. Tidak ada pertobatan dalam kehidupannya. Nah, mereka disebut sebagai budak dosa. Ya, di sini Yesus menggunakan frasa yang diterjemahkannya sebagai sesungguhnya, most assuredly, sesungguhnya, atau sebenarnya, atau amen, amen. Dia mulai pada awal kalimat. Kalau amen pada akhir daripada sebuah doa, mengatakan persetujuan. Tapi most assuredly, awal kalau kita katakan dengan amen, dia mengatakan, aku mengatakan dengan otoritas. Jadi dia mengatakan secara langsung, aku Allah. Most assuredly I say to you. Ini powerful. Ini otoritas yang hanya dapat digunakan oleh Allah. Whoever commits sin is a slave to sin. Jadi dia menggunakan frasa most assuredly atau sesungguhnya atau sebenarnya. Jadi tidak ada kemencengan atau apa kesalahan di dalam hal ini. Ini berasal dari penggunaan ganda kata bahasa Aram, amen. Ya, digunakan di akhir pernyataan seperti yang dilakukan banyak budaya dalam doa, bahkan hingga saat ini. Kata ini menunjukkan harapan bahwa kata-kata ini akan terpenuhi atau kata-kata itu benar. Jika kita mengakhiri doa dengan perkataan amin, so be it. Kita berharap apa yang kita doakan itu akan terjadi seperti itu. Ya. Jika kata amin, most assuredly ini atau sesungguhnya sebenarnya digunakan pada awal pernyataan, seperti di sini most assuredly awal pernyataan, awal daripada statementnya, daripada kalimatnya, kata ini merupakan klaim atas pengetahuan yang mutlak, pengetahuan yang asli dan langsung, tidak bersambut tangan, langsung. Most assuredly I say unto you, sungguhnya aku berkata kepadamu. Bisa dirasakan nggak itu? Most assuredly I say unto you, sesungguhnya, sebetulnya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Rasakan nggak? Itu ada otoritas di sana. Dia Allah yang mengatakan ini. Amin yang digunakan pada awal pernyataan dengan demikian hanya dapat digunakan oleh Dia yang Maha Tahu, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau Dia tidak Maha Tahu, mana mungkin Dia mengatakan sesungguhnya aku berkata, sebenarnya bahwa di dalam apa yang akan kukatakan kepadamu adalah kebenaran mutlak, kebenaran absolut, dan tidak ada suatu pun kebohongan atau ketidakbenaran di dalam pernyataan yang akan segera kuberikan kepadamu. Amin. Most assuredly, sesungguhnya, whoever commits sin is a slave of sin. Siapapun, ya, setiap orang
yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu pernyataan daripada Tuhan Yesus yang tidak dapat dibantah sampai kapanpun juga. Langit bumi boleh berlalu, tapi ini tetap. Ya, penting untuk menyadari apa yang Yesus Kristus katakan di sini dan apa yang tidak Ia katakan. Jangan dicampur aduk semuanya. Nah, sebelumnya Yesus mengklaim sebagai satu-satunya sumber kebenaran rohani dan bahwa mereka yang menerimanya akan bebas dari perbudakan dosa. Tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37-38, Yohanes 8 ayat 12. Tanpa diragukan lagi, Yesus menunjukkan bahwa dosa adalah tanda mengikuti kegelapan. Dia pernah katakan, orang menolak datang kepada terang karena mereka lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Karena hidup mereka dipenuhi dengan dosa. Mereka adalah hamba dosa, slave of sin. Jadi mereka tidak ingin berada di dalam terang. Karena di dalam keadaan terang, segalanya terlihat dengan jelas. Dosa mereka tampak, nyata, tidak ada yang dapat disembunyikan. 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga 10. Nah, dosa menurut definisinya berarti memilih hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Missing the target. Target daripada kebenaran, target daripada surga. Missing the target. Melanggar firman, ini semuanya. Ya. Yang tidak Yesus katakan, saya ulang, yang tidak Yesus katakan adalah bahwa semua dosa setiap saat, artinya selalu, harus ditafsirkan bahwa orang yang hidup dalam dosa tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Ya, kita masih berdosa sampai sekarang. Tapi kalau orang sengaja memilih dosa-dosa tertentu seperti misalnya dosa amoral, dia hidup di dalam dosa itu. Setiap dosa adalah, segala dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Tapi dalam hal dosa amoral, dosa seksual, dia langsung berdosa kepada tubuhnya sendiri dan kepada Allah. Karena tubuhnya adalah bait Allah. Ini berat dosanya. Nah, bahasa Yunani dari frasa ini membuat nuansa yang jauh lebih mudah dipahami daripada terjemahan bahasa Inggris manapun. Frasa yang tepat yang digunakan adalah pas hopoion, hamartian, doulos etin hamartia. Dalam bahasa aslinya begitu. Nah, saya lihat apa maksudnya itu. Secara harfiah ini berarti setiap orang yang terus-menerus melakukan dosa, artinya hidup dalam dosa, karena melakukan dosa secara aktif adalah hamba dosa. Artinya tidak ada pertobatan di dalam hal ini. Dia cinta dosa itu. Dia ingin melakukan dosa itu. Dia ingin hidup di dalam dosa itu. Dia menjadi hamba dosa itu. Satu kali ada seseorang bertanya, Pastor, kalau saya sudah dibaptis, apakah saya masih boleh berbuat dosa? Setiap orang pasti akan jatuh lagi dalam dosa. Tapi kalau kamu mengatakan apakah saya boleh berbuat dosa, berarti kamu dalam pikiran kamu ada sesuatu yang ingin kamu lakukan. Oh ya, dosa yang satu itu saya suka banget, pastor. Gitu. Saya nggak bisa tinggalkan dosa yang satu itu. Yang ngapain dibaptis? Ya. Jadi sekali lagi secara harfiah ini berarti setiap orang yang terus-menerus dalam kesadaran penuh dengan sengaja melakukan dosa, artinya hidup dalam dosa. Karena melakukan dosa secara aktif adalah hamba dosa. Dengan kata lain, Yesus sekarang berbicara tentang dosa yang terus-menerus dilakukan. Artinya orang tersebut sudah terbiasa melakukan dosa tersebut. Habitual sin. Habitual sin itu adalah dosa yang kebiasaannya, refleksinya melakukan itu. Dan melakukannya secara persisten berulang kali. Nah, ini yang dimaksud dengan Tuhan melarang perceraian kecuali perzinahan. Perzinahan yang dimaksudkan di sana adalah orang yang terus-menerus tanpa pertobatan mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi hidup di dalam perzinahan. Nah, ini bisa diceraikan. Tapi kalau satu kali, dua kali dia melakukan perzinahan kemudian sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala sesuatunya, ia layak diampuni. Perkawinan ini tidak perlu berpisah, tetap dapat dipertahankan
tetap dapat diarahkan kepada arah perbaikan melalui konseling. Ya. Mereka yang merdeka di dalam Kristus mungkin tersandung dalam kegelapan. Tetapi mereka tidak terus-menerus berjalan dan tidak terus-menerus diam di dalamnya. Orang Kristen bisa saja tersandung, jatuh. Tapi begitu dia sadar, oh no, aku berdosa nih. Aku melukai hati Tuhan. Dia keluar cepat dari sana. Lihat, Daud, dosa gandanya. Dia berzina dengan Batsyeba, hasil perzinannya Batsyeba hamil, dia bunuh suami Batsyeba. Sebelum bunuh, dia rancangkan, panggil Uria datang, disuruh pulang ke rumah. Ternyata Uria tidak mau, orang yang setia, ketahuanlah. Buah kandungan Batsyeba itu adalah hasil daripada Daud. Nah, dia kemudian mengirimkan surat utusan untuk membunuh Uria. Surat kematian ditaruh di tangan Uria untuk diberikan kepada pemimpin perang. Ini jahat. Kemudian Nabi Nathan datang menegur dia dalam bentuk perumpamaan. Kita tahu tentang hal itu. Dan akhirnya Daud bertobat akibat daripada ini. Karena itulah Tuhan mengatakan tentang Daud, a man after my own heart. Dia gampang sekali bertobat dan tidak mengulangi kesalahan. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak akan eh, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Ingat ya, konteksnya dia berbicara tentang dosa ini tadi, hamba dosa. Ingat konteks itu, jangan keluar dari konteks itu. Yesus menjelaskan sifat perbudakan dosa dibandingkan dengan kebebasan yang ia tawarkan dalam keselamatan. Yesus telah mengklaim sebagai satu-satunya sumber kebenaran rohani. Yohanes 8 ayat 12. Dan bahwa menerima kebenaran ini dengan iman maksudnya menyelamatkan seseorang dari dosa dan dari perbudakan rohani. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Dalam ayat sebelumnya, Yesus mencatat bahwa mereka yang terbiasa melakukan dosa, yang hidup di dalam dosa itu, tetap tinggal di dalam dosa itu adalah budak dosa. Ada orang yang tahu itu dosa, tapi memilih dengan sengaja melakukannya. Ini repot nih, karena dia dengan perkataan lain, nggak apa-apa lah, nanti setelah aku selesai berdosa, aku minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Engkau dengan sengaja mencoba menyalibkan Yesus Kristus kedua kalinya. Dan Alkitab katakan nggak bisa. Jadi pada waktu Roh Kudus mengingatkan engkau itu adalah dosa, jangan dilanjutin. Mereka bukanlah orang-orang yang telah dimerdekakan, ya. Jadi dalam ayat sebelumnya Yesus mencatat bahwa mereka yang terbiasa melakukan dosa adalah budak dosa. Mereka bukanlah orang-orang yang telah dimerdekakan, mereka hidup di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia itu. Tapi mereka lebih memilih kegelapan karena perbuatan mereka gelap. Itu dia. Mereka budak dosa. Dalam ayat ini, ayat 35 Yohanes 8, ia menjelaskan perbedaan antara budak and the son, anak laki-laki yang sebenarnya dari rumah tersebut, pemilik rumah tersebut, inheritance ada pada dia. Budak enggak memiliki warisan, anak memiliki warisan. Budak dari istilah Yunani, doulos, yang berarti hamba. Bond servant. Paulus juga menamakan dirinya doulos, tapi hamba kebenaran. Nah, adalah padanan atau ekuivalen dari karyawan di dunia kuno. Doulos, budak, tawanan. Mereka tinggal di dalam rumah tuannya dan memiliki hubungan tertentu dengan tuannya. Ya. Namun mereka sebenarnya bukan bagian dari keluarga tuannya. Mereka tinggal di sana. Tapi mereka tidak memiliki hak mewarisi. Akhirnya para hamba ini akan pergi atau dipecat suatu saat. Hanya anak-anak tuannya yang sebenarnya memiliki hak permanen untuk tinggal di rumah tersebut. Contoh klasik dapat ditemukan dalam Kejadian 21, di mana Ismail, putra Abraham,
yang dilahirkan melalui Hagar diusir dari rumahnya. Dari rumah diusir. Nah, putranya Ishak melalui istrinya Sarah tetap tinggal. Menurut Yesus, hal ini berlaku untuk hubungan rohani kita dengan Tuhan. Yang mewarisi kan Ishak, bukan Ismail. Yang diakui sebagai anak itu kan Ishak, bukan Ismail. Karena itu Ismail disuruh pergi. Kita lihat, waktu Adam berdosa, Tuhan menegur Adam dengan mengatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, terkutuklah. Kemudian macam-macam disebutkan di sana. Tapi tentang Sarah, Tuhan berkata, Abraham, engkau harus mendengarkan perkataan istrimu. Kalau begitu di mana letak perbedaan ini kalau kita membaca firman seperti ini? Perbedaannya di sini. Pengertiannya begini. Waktu Adam yang pertama kali menerima perintah dari Tuhan untuk boleh memakan semua buah yang berada di Taman Eden kecuali pohon yang terdapat di tengah-tengah taman, yaitu pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidak boleh kau makan. Hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ketentuannya. Tapi Adam melanggar ketentuan tersebut dengan mendengarkan perkataan istrinya. Ini salah. Adalah Sarah mengingatkan Abraham bahwa anak yang dijanjikan Tuhan itu bukan Ismail. Walaupun Abraham membujuk Tuhan pada waktu, aku kan sudah tua Tuhan, but Ismail Lord, but Ismail, oh God. Dia mau Ismail mewarisi, Tuhan katanya tidak. Yang mewarisi itu adalah anak yang dilahirkan bagimu oleh Sarah yang disebut Ishak. Isaac. Laughter artinya karena dilahirkan pada usia tua. Oke? Ini adalah warisan. Jadi berbeda di sana karena itu dengarkan perkataan istrimu. Dengarkan perkataan istrimu karena perkataan istrimu membawa engkau kembali kepada konteks yang benar. Ya, tentang perjanjian dengan Allah itu sendiri bahwa melalui Ishak ini keturunan ini akan disebut keturunan garis keturunan Abraham melalui Ishak. Dan kemudian melalui Yakub dengan 12 keturunan itu. Masih ingat? Ya, keturunan Yakub yang pertama itu dari Ruben, anak dari Lea, Ruben, Simeon, Juda, dan sebagainya itu. Urutan-urutannya seperti itu. Isyakar, itu semua anak-anaknya. Dari keturunan daripada Yakub ini. Melalui Lea dan kemudian dari Rahel cuma ada dua. Ya, masih ingat ya? Oke, Yusuf dan Benjamin. Nah, secara khusus Yesus merujuk pada klaim orang banyak sebelumnya bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Seperti yang akan segera ditunjukkan Yesus pada para pengkritiknya, mungkin ada di rumah Abraham. Oke? Tetapi mereka sebenarnya bukan anak-anak Abraham. Ismail ada di rumah itu, tapi bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah Ishak tadi. Karena mereka bukan bagian rohani dari keluarga Allah. Cepat atau lambat seperti halnya budak, mereka akan mendapati diri mereka diusir. Kamu bukan ahli waris. Nah, pada hari penghakiman kan seperti itu juga. Jika engkau bukan dari garis keturunan orang percaya, engkau terbilang bukan anak. Engkau akan diusir dan masuk ke dalam the lake of fire. Anak mendapatkan warisan bersama dengan Yesus menikmati kerajaan Allah. Nah, Yesus berkali-kali menjelaskan kepada orang-orang Farisi ini, kalau engkau menganggap dirimu sebagai anak Abraham, kenapa engkau memusuhi aku? Itu masalahnya. Nanti kita lihat dalam ayat 44 secara tegas Yesus mengatakan engkau keturunan iblis lu, anak iblis lu. Tajam dikatakannya. Nah, kita lanjut dulu. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu
memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dimerdekakan dari apa? Ingat tadi konteksnya budak dosa ya. Jika anak itu, Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari budak dosa. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Nah, tapi untuk ini kita harus melakukan bagian kita. Kita nggak bisa hanya menghafalkan, engkau mengenal kebenaran, kebenaran memerdekakan kamu, tapi kita tidak mengambil tindakan. Kalau kita tidak mengambil tindakan untuk menerima Kristus dengan iman, menjadikan dia juru selamat dan Tuhan kita, Raja kita, nggak akan mungkin. Berapa banyak orang yang secara pengetahuan tahu Yesus itu Tuhan, tapi tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan mereka dengan iman. Mereka tidak terbilang anak. Apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Setan juga percaya, tapi tetap aja setan masuk neraka. Kamu percaya, tapi kamu tidak bertindak. Apa gunanya? Jadi penting ya. Ingatkan diri kita, making sure bahwa iman kita itu terarah, tertuju kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menghapuskan hutang dosa kita ini sendiri. Ya, bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita dan dosa kita ditanggungan atau diperhitungkan imputed unto him, diperhitungkan kepada Kristus. Yohanes 8 ayat 36 adalah salah satu frasa yang paling inspiratif di seluruh kitab suci. Perhatikan itu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, memerdekakan dari apa? Dari budak dosa, engkau bukan lagi budak, ya. Kamu pun benar-benar merdeka. Aku tidak memanggil engkau lagi hamba, karena hamba tidak mengetahui. Tapi aku memanggil engkau sahabat. Karena segala apa yang ku dengar daripada Bapakku, aku beritahukan itu kepadamu. Wow, asik nih belajar kitab Injil Yohanes. Sementara dosa memperbudak kita. Yohanes 8 ayat 34. Kemerdekaan sejati hanya ditemukan dalam Kristus Yesus. Yohanes 8, 31 dan 32. Jika anak itu memerdekakan engkau, engkau sungguh-sungguh merdeka. Engkau dinyatakan bebas daripada ikatan budak dosa. Titik. Jadi kalau iblis, saya baru bertemu dengan seseorang sehari atau 2 hari yang lalu lah. Menghantui pikirannya. Mana mungkin ya? Mana mungkin apa? Yang bagi manusia tidak mungkin, Kristus mungkinkan. Aku kan orang jahat, wicked. Jadi, sekarang kamu pertama terima Kristusnya, tapi pikiran itu menghantui. Itu kan pikiran-pikiran iblis. Yang penting, Alkitab mengatakan, jika anak itu membebaskan engkau dari budak dosa, engkau merdeka. Jangan dengarkan yang lain. Ini kebenarannya. Jadi kalau misalnya, papa kamu menuliskan cek untuk kamu, uang untuk kamu nih 10.000 ambil. Orang lain bilang nggak mungkin. Ya jangan didengerin lah. Tetap aja pergi ke bank dan ambil cash uang itu. Apalagi Bapa di surga mengatakan dosamu sudah ditanggungkan kepada Yesus, kamu nggak punya dosa lagi. Kamu bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. That's it. Receive it. Oke? Okay? Mereka yang tidak beriman kepada Kristus terikat oleh dosa. Roma 6 ayat yang ke-18. Dan tidak hanya tunduk pada perbudakan, tetapi juga pada kematian rohani. Upah dosa adalah maut. Pelajari juga dalam Yohanes 3 ayat 36. Mereka yang menemukan Kristus, satu-satunya sumber kebenaran rohani, akan benar-benar merdeka. Karena anak ini pada waktu memerdekakan kita dari budak dosa, kita bukan lagi budak dosa, kita budak kebenaran, dimerdekakan sesungguhnya. Wow. Kalau waktu kita hidup, kita beriman, detik itu nama kita tercatat di dalam Alkitab, dan detik itu dosa kita ditanggung kepada Kristus, kita tidak dihukum lagi, waktu mati juga tidak akan dihukum lagi. Itu we carry over. Jadi kehidupan kekal itu sesungguhnya kalau diperhatikan dengan seksama, dimulai pada detik kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita beriman kepadanya. Ya, kita masih hidup di dunia. Tapi detik itu diperhitungkan sebagai mulainya kehidupan kekal yang dilanjutkan pada waktu kita mengembuskan napas terakhir di dunia, dilanjutkan di surga. Atau pada saat rapture. Ya, kita tidak mengalami kematian fisik langsung terbang ke atas. Nah,
Konteks komentar ini adalah diskusi tentang Abraham dan konsep bapa rohani. Para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Inggrisnya, the Jews. The Jews. Orang-orang Yahudi. Ini orang-orang yang menjadi pengeritik Yesus, lawannya Yesus, orang yang tidak suka dengan Yesus. Disebut dengan the Jews. The, akhiran the, Yahudi yang tertentu. Ya, disebut sebagai orang-orang Yahudi atau the Jews dalam bagian Injil Yohanes ini. Ketika Yesus mengaku melakukan kehendak Bapa, artinya mengaku melakukan kehendak Bapanya gitu ya. Para pengkritiknya ini menanggapinya dengan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Jawaban Kristus adalah bahwa ayah biologis tidak sepenting ayah rohani. Oke? Yesus baru saja menggunakan contoh budak yang bukan bagian tetap dari sebuah keluarga. Berbeda dengan seorang anak yang selalu dijamin aksesnya kepada ayahnya. Bapak biologis kita tidak dapat menjamin kehidupan kekal kita. Tidak dapat menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa surgawi melalui anaknya dapat menjamin itu jika kita beriman. Ya, Yohanes 14 dibaca nanti ayat 15 dan 16. Ini adalah analogi terhadap perbedaan antara mereka yang sekedar tahu tentang Tuhan, termasuk orang-orang Farisi yang keras kepala secara rohani. Stiff naked dia. Berbeda dengan mereka yang benar-benar mengenal Tuhan karena mereka mengenal Kristus. Mengenal di sini artinya bergaul erat, berintimasi. Seperti suami mengenal istrinya, istri mengenal suaminya. Mereka melakukan hubungan intim. Nah, perkataan di sini berbeda. Jadi benar-benar mengenal Tuhan artinya berintimasi dengan Tuhan itu. Mengenal banget, nget. Merenungkan firman itu sampai benar-benar begitu, bukan sekedar lewat. Ini penting banget. Di akhir zaman ini, ingatkan diri kita masing-masing. Benar-benar hidup taat, setia, karena rapture itu can happen anytime. I don't know when, saya nggak tahu kapan. Tapi melihat perkembangan apa yang terjadi di dunia, kita tahu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kita harus hidup benar. Nggak ada waktunya lagi untuk bermain-main di dalam hal ini. Kristus adalah anak Abraham yang sejati yang dijanjikan seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Galatia 3 ayat 16. Jadi anak-anak Abraham yang sejati adalah mereka yang mentaati Tuhan dengan menerima Kristus. Galatia 3 ayat 26 hingga 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ini adalah subteks di balik dialog Yesus dengan orang banyak. Yesus mengatakan dia sebagai keturunan Abraham. Kalau kamu mengaku orang Yahudi, the Jews, sebagai keturunan Abraham, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Kalau aku mengatakan kebenaran, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? I'm the way, the truth, and the life. I'm the truth. If I tell you the truth, why don't you believe me? Abraham percaya. Nah lantas, apa kamu masih mau menyebut dirimu sebagai keturunan Abraham sementara engkau memusuhi aku? Abraham tidak memusuhi aku. Kalau engkau memusuhi aku, maka engkau bukan keturunan sejati daripada Abraham. Engkau bukan anak-anak Abraham. Engkau anak iblis. Yohanes 8:44. Nanti kita lihat ini. Sampai ke sana diarahkan oleh Yesus. Ini dia bangun ini perlahan. Kita lihat ya perjalanannya, cara dia membangun, cara dia berdialog. Luar biasa sekali. Kita lanjut dengan Yohanes 8 ayat ke-37. 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me because my words has no place in you. Nah, kalau kita melihat
Kalimat yang pertama ini kalimat positif, aku tahu. Jadi taktik psikologi juga melakukan hal yang sama. I know you are right. Orang itu kita terima dulu orang itu. I know you are right. Baru kita menyebutkan apa yang ada di dalam pikiran kita itu sendiri. Jadi kita tidak kedengarannya rude mau menang sendiri, tapi kita menyampaikan isi hati kita dengan menerima orang. Faktanya ya memang benar. Kamu adalah keturunan Abraham, positif. Tapi apa yang salah? Kamu bukan keturunan Abraham sejati karena pola berpikirmu. Karena itu kalau kamu mau menjadi, harus merubah pola berpikir kamu dan bertindak sesuai dengan pola pikir itu. Ini kebenaran yang sejati itu. Perhatikan ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. I know that. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ini juga kebenaran. Kenapa? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Wow. I know that you are Abraham's descendants, but you seek to kill me. Ini kata kerja aktif. You seek to kill me because my words has no place in you. Because my words has no place in you, you are angry. You hate me and you seek to kill me. What reason do you have? Alasan apa yang ada selain daripada kebencian? Ini dia. Sebagai tanggapan atas pernyataan Yesus tentang kebenaran rohani, para pengkritik yang mengaku sebagai anak-anak Abraham. Yesus katakan, kalau kamu benar-benar anak Abraham, debat ini nggak perlu. Karena Abraham tidak mengkritik aku, Abraham tidak menolak aku, Abraham menerima aku. Kalau kamu mengaku sebagai keturunan Abraham, kenapa kamu mengkritik aku? Kalau memang begitu kan nggak ada debat ini. Kamu nggak usah mencari alasan untuk membunuh aku juga. Nangkap ya maksudnya ya. Ini jelas banget ini. Pada titik ini mereka masih salah memahami cara Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya. Kebingungan mereka terletak pada asumsi bahwa sebagai keturunan Abraham mereka adalah bagian dari rumah Allah. Yesus berbicara tentang Bapa dalam konteks Allah Bapa. Mereka berbicara tentang Bapa dalam konteks Abraham, konteks biologis. Komentar Yesus pada beberapa ayat terakhir membantah asumsi tersebut. Analoginya menyoroti perbedaan antara seorang budak dan anak majikan. Yang satu tidak menjadi bagian permanen dari keluarga sekalipun tinggal bersama-sama di dalam keluarga itu untuk melayani keluarga itu sebagai budak. Ya. Sementara yang lain dijamin mendapat tempat bersama tuannya, mempunyai akses terhadap apapun yang berada di dalam rumah tangga tersebut karena dia anak. Jadi, anak-anak Abraham yang sejati adalah mereka yang secara rohani adalah anak-anak Allah. Status yang hanya tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Status yang hanya tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Melalui ini kita menjadi anak-anak Abraham itu. Jembatannya siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus menyadari bahwa para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut mereka disebut orang-orang Yahudi, the Jews, di dalam Injil Yohanes yang menentang Yesus, yang cari gara-gara selalu dengan Yesus. Ya, jadi Yesus menyadari para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut mereka disebut orang-orang Yahudi di sini dalam Injil Yohanes adalah keturunan Abraham. Akan tetapi, ini penting, mereka sebenarnya bukan bagian dari keluarga Allah. Karena mereka tidak menerima pesan Allah, tidak menerima firman Allah, tidak menerima Kristus. Pesan itu mencakup Kristus, artinya Kristus adalah bagian dari hidup mereka. Tapi mereka akan menolak. Yohanes 6 ayat 29. Karena mereka menolak Yesus, mereka juga menolak Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Dan dengan demikian, mereka tidak dapat mengklaim memiliki kebenaran Kristus atau memiliki terangnya. Di dalam diri mereka nggak ada. Yesus mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Kalau mereka menolak Kristus, apakah mereka memiliki terang? Ya enggak lah. Kalau pada waktu hidup mereka menolak terang, apakah waktu meninggal mereka ada di dalam terang? Ya enggak lah. Ya.
Jadi Abraham tidak menentang Yesus. Mereka menentang Yesus. Mana mungkin mereka secara rohani disebut sebagai keturunan Abraham, anak Abraham. Kita yang percaya kepada Yesus dijembatani oleh Yesus, melalui Yesus menghubungkan kita dengan Allah Bapa, kita ini disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani. Anggap ya maksudnya. Ya. Jadi mereka tidak memiliki kebenarannya, tidak memiliki terangnya karena menolak. Tantangan Yesus terhadap kesombongan rohani mereka, orang-orang Yahudi yang menolak ini, telah menyebabkan mereka tidak hanya menolak Yesus, tetapi bahkan sebaliknya juga mencoba lebih dari itu, yaitu mencoba untuk membunuh Yesus. Yohanes 5:18. Sampai segitunya bencinya. Mereka lupa bahwa membunuh Yesus itu tidak menyelesaikan masalah benci mereka. Tidak menyelesaikan sebuah, tidak memberikan solusi. Mereka membaca Alkitab tapi tidak mengerti bahwa Yesus memang harus mati. Dia lahir untuk mati dan tujuannya lahir untuk mati tersebut adalah untuk membayar upah dosa. Ya. Tapi jika waktunya belum datang ya nggak bisa sampai saatnya genap baru dia boleh mati. Jadi dia bergerak atas ketentuan Allah. Itu selalu terungkap. Yesus tidak melakukan segala sesuatu sebelum waktunya. Wow, itu penting kita pelajari. Hal ini menyebabkan Yesus melanjutkan analogi tentang kebapaan dengan membuat pernyataan yang sangat keras. Dalam ayat-ayat berikutnya jika kita pelajari dengan seksama, kita akan menemukan Yesus akan menyatakan bahwa orang-orang yang menentangnya mengikuti contoh bapa rohani mereka yang bukanlah Tuhan dan juga bukan Abraham. Sebaliknya menurut Kristus, bapa rohani mereka itu adalah iblis. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Nanti kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu dikatakan secara langsung. Wuh, itu dia. Kita lanjut dulu. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa? Ini kata Yesus ya. Apa yang aku lihat pada Bapa, itulah yang ku katakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. I speak what I have seen with my Father, and you do what you have seen with your father. Dia menyamakan nih. Aku melihat apa yang Bapakku kerjakan, perkataan apa yang katakan Bapakku, itu aku ajarkan, itu aku katakan juga kepadamu. Nah, kamu melihat dari Bapakmu iblis. Iblis adalah pembunuh sejak awal, pembohong sejak awal. Kalau dia berkata bohong, bukan direkam, memang dari sananya. Engkau menurut Bapakmu itu berbohong, membenci, membunuh, mencuri, membinasakan. Diarahkan ke sana, dia giring. Tidak juga mengerti dan juga tidak mau bertobat. Itu dia. Salah satu hal yang paling dibanggakan bangsa Israel adalah garis keturunan mereka dari Abraham. Sebagai orang yang diberi janji oleh Allah. Abraham merupakan titik acuan bagi pemahaman orang Yahudi bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dalam upaya untuk membantah klaim Yesus tentang kebenaran rohani, para pemimpin agama di Yerusalem telah salah menafsirkan rujukannya kepada bapaknya. Klaim mereka sebagai tanggapan adalah untuk mengetahui bahwa mereka adalah garis keturunan Abraham. Garis keturunan, tapi mereka bukan anak Abraham sejati karena mereka menolak Kristus. Saya katakan lagi, mereka hanya dapat menjadi anak Abraham sejati secara rohani jika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akan tetapi seperti yang telah Yesus tunjukkan, menjadi bagian dari keluarga Allah didorong oleh iman dan roh, bukan oleh silsilah. Secara silsilah memang benar kamu keturunan Abraham, tapi secara rohani kamu tidak karena kamu menolak kebenaran. Kamu menolak Yesus. Anak Abraham yang sejati adalah mereka yang menaati Allah, yang mencakup mengikuti putranya Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 29. Sebagaimana Abraham mengikuti Allah, demikian pula anak-anak rohani Abraham ini. Ya. Setelah mengklaim orang-orang yang menentangnya, bukanlah benar-benar anak-anak Abraham secara rohani,
Meskipun secara lineage-nya itu garis keturunannya iya dari garis keturunan Abraham, tapi tidak secara rohani. Ya. Jadi setelah mengklaim bahwa orang-orang yang menentangnya bukanlah benar-benar anak Abraham, Yesus sekarang mulai menyebut Bapamu. Bapa itu dalam huruf kecil B-nya. Kalau Yesus Bapaknya B huruf besar, Allah Bapa. Yesus sekarang mulai menyebut Bapamu pada orang-orang the Jews ini atau orang-orang Yahudi ini. Yang berarti Bapa rohani para pengkritik yang keras kepala ini. Ya karena dari awalnya memang seperti itu, maka mereka jatuh. Karena dalam Yesaya 14, aku ingin menyamai, menyetarakan dengan Allah itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan, not my will, your will, oh God, shall be done. Sementara Yesus datang atas kehendak Allah, His will, dan melakukan apa yang Bapaknya inginkan, orang-orang yang berusaha membunuhnya, Yohanes 5 ayat 18, bertindak mengikuti teladan Bapa mereka yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus akan secara halus menyampaikan hal ini beberapa kali sebelum secara langsung menyebut nama Bapa rohani sejati dari musuh-musuhnya itu sebagai iblis dalam Yohanes 8:44 yang segera kita akan bahas. Tidak mengherankan, eskalasi ini menyebabkan para pengkritik Yesus menggunakan hinaan. Yohanes 8:41, tuduhan gila. Yohanes 8:48 dan upaya lain untuk membunuhnya. Ya, jadi sebagai garis keturunan secara silsilah lineage ya, betul. Mereka dari silsilah atau garis keturunan Abraham. Tapi secara rohani tidak. Secara rohani tidak. Mereka tidak dapat mengambil bagian di dalam kekekalan kerajaan surgawi itu. Ya, apa gunanya secara lineage ini, secara silsilah ikut garis keturunan Abraham tapi tidak diselamatkan? Gak ada gunanya. Karena itu dikatakan silsilah itu tidak sepenting kepentingan rohani. Kamu boleh saja menurut garis keturunan Abraham, tapi nggak masuk surga, ngapain? Yohanes 8 ayat 39. Jawab Yesus kepada mereka, Bapa kami, jawab mereka kepadanya, maaf, jawab mereka kepadanya, kepada Yesus. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu ada anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau benar-benar Abraham ini bapamu, anak melakukan seperti yang dikerjakan bapaknya. They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham as much as Jesus does the work of his father. Ya, Yesus baru saja menjelaskan bahwa menjadi bagian dari keluarga Allah adalah masalah rohani, bukan masalah silsilah. Silsilah tidak menyebabkan kamu mendapat bagian dalam keluarga Allah. Oh, tidak. Kalau dari silsilah bisa ya seluruh orang Yahudi sudah masuk dalam kerajaan rohani itu kan? Kan tidak. Para pemimpin agama Yahudi yang berusaha membunuh Yesus adalah keturunan Abraham secara silsilah. Namun mereka bukanlah anak-anak Abraham yang sejati. Dilihat secara rohani ya. Karena mereka tidak menerima Yesus yang diutus oleh Allah. Yohanes 6 ayat 29. Untuk mendukung hal ini, Yesus menggunakan analogi seorang budak yang tinggal di rumah dan tahu tentang tuannya, tetapi tidak memiliki hak yang sebenarnya atas rumah tersebut. Ya, dia tahu tentang tuannya, dia bisa cerita tentang kebiasaan tuannya, dia tahu ini dan tahu itu. Setan kan juga bilang yang sama, Yesus aku tahu. Tetap aja tidak diselamatkan. Ya, di sisi lain, seorang anak sejati memiliki hubungan yang permanen, berintimasi. Secara rohani, hal ini terjadi pada mereka yang berada dalam silsilah keluarga Abraham, tetapi tidak mengikuti Allah. Mereka bukan termasuk anak-anak rohani. Karena mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Abraham. Menaati Allah. Mereka tidak dapat menjadi anak-anak sejati Allah Bapa. Para kritikus yang tampaknya bingung tentang makna hal ini
sekali lagi menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Referensi yang berulang ini mungkin juga merupakan penghinaan halus terhadap Yesus dengan mengisyaratkan kelahirannya yang memalukan dari seorang perawan sehingga mereka melihatnya sebagai anak haram, ya, out of wedlock. Nantinya kelicikan ini akan hilang dari orang banyak, akan langsung menuduh Yesus sebagai anak haram. Yohanes 8 ayat 41, anak yang lahir di luar nikah. Di sini Yesus mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Dalam ayat sebelumnya, ia berbicara kepada orang banyak yang memusuhinya tentang Bapamu, iblis yang dimaksudkan. Yang berarti seorang selain Abraham atau Tuhan. Bukan Abraham, bukan Tuhan. Iblis. Di sini ia mulai menunjukkan bahwa tindakan para pengeritingnya ini membuktikan keadaan rohani mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak melakukan apa yang dilakukan Abraham. Ya, jadi mereka bukanlah anak-anak Abraham sejati sekalipun secara silsilah mereka garis keturunan Abraham. Sebaliknya, tindakan mereka meniru iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu bapa rohani mereka yang sejati. Yohanes 8 ayat 44. Ya, kita akhiri di sana, akan kita lanjutkan pada lain kesempatan. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau, biarlah apa yang sudah disampaikan, sekalipun namamu telah berhenti berbicara, Engkau terus berbicara Roh Kudus, mendengungkan kebenaran ini dalam hati pribadi lepas pribadi, bagi mereka mendengarkan melalui saluran channel YouTube. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka yang mempelajari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles saya mohon diri. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.